Jadi perlu kami sampaikan di awal, kami dari PBH Peradi Sragen atau Pusat Bantuan Hukum Peradi Kabupaten Sragen dalam hal ini menerima pengaduan dari warga Bener Ngelampal RT 27 dan RT 26 berkaitan dengan penutupan jalan yang sering dilalui oleh warga setempat. Jadi warga Bener di RT 26 dan RT 27 itu keberatan terhadap akses jalan yang sekarang ditutup. Diduga itu dilakukan oleh beberapa pihak terkait dalam penutupan tersebut. Nah, terus yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan oleh yang pertama adalah diduga jadi dalam pasal 63 ayat 1 di Undang-Undang Jalan itu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 itu dipidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1,5 miliar. Untuk Undang-Undang KUHP pasal 192 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membuat dan tak dapat dipakainya atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangi jalan umum, darat atau air dan menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu diancam penjara selama-lamanya 9 tahun dengan perbuatan yang membahayakan keselamatan lalu lintas. Jadi terkait dengan dugaan penutupan jalan itu yang dilaporkan adalah satu pemilik atau owner dari PT Glory Industrial Semarang yang kami belum tahu nama pemilik tersebut. Yang kedua, kepala desa setempat yang sudah jadi sebelumnya kami dari salah satu pelapor atau klien kami itu berkirim surat terhadap pemerintah desa setempat. Ya, di dalam suratnya itu menjelaskan berkaitan tentang pengalian jalan. Maksud. Jadi setelah salah satu atau warga di Desa Bener itu melayangkan surat kepada kepala desa, itu dijawab bahwasanya ini menanggapi surat saudara nomor sekian-sekian tanggal sekian-sekian jam kami bahwa jalan yang dimaksud tidak ditutup, akan tetapi lebih tepatnya pengalian jalan. Gitu. Pengalian jalan itu sebenarnya bahasanya adalah kalau pengalian itu kategori rislah ya atau tukar menukar. Nah, di sini ada aturan yang jelas ya, dasar hukum yang jelas. Nah, begitu. Nah, pengalian jalan itu dilakukan berdasarkan permohonan dari PT Glory Industrial Semarang yang berada di Sragen kepada Bupati Sragen. Dan sebagai tindak lanjutnya atas permohonan tersebut, pemerintah Desa Bener bersama Badan Pemusyawaratan Desa BPD Bener melakukan pengalian jalan dengan tata cara mekanisme peraturan yang berlaku. Di sini berlakunya seperti apa? Karena warga yang terdampak itu ternyata banyak dan merasa dulukan bahwasanya dengan adanya jalan akses ditutup. Nah, jalannya yang ditutup ini, Mas. Yang ditutup ini. Nah. Itu status jalannya jalan apa? Jalan kampung, jalan desa? Jalan desa. Jalan desa. Nah, ini yang ditutup. Panjangnya kurang lebih 200-an. Ya, kurang di Dukuh Bener Sari Ngelampal RT 27 lokasinya. Di sini ada perwakilan warga dari RT 26 dan RT 27 yang terdampak langsung gitu, Mas.
Nah, jalan ini seharusnya sebagai penghubung dengan desa Dukuh Ngampunan, Kebon Romo. Tetapi ketika sudah pasca ditutup ini, warga tidak bisa melewati jalan. Nah, di dalam surat balasan kepala desa itu, di situ menyebutkan bukan ditutup, pengalihan. Lah gimana ini? Ternyata ditutup. Nah, ini kan ditutup, bukan dicor blok ini. Itu. Oleh masyarakat desa benar setempat agar supaya bisa digunakan untuk lalu lintas kembali. Advokat yang tergabung dalam ini Ada 18 advokat dari PPH Peradi, akan saya PPH Peradi Sragen akan saya sebutkan semuanya. 18 itu saya selaku ketua PPH Peradi Sragen Amri Sabil Fakri, dan ketua DPC Peradi Sragen Bu Soima, dan ada Pak Triyono, ada Pak Heru Setianto, ada Galih Chandra Bayu, ada Ganang Kori Alvana, ada Pak Wihan Dodo, ada Pak Iko Priyono, ada Mas Paulus Beni Halim, ada Mas Hari Sabto Pramono, ada Mbak Riana Dewi, ada Mas Adrian Pratomo, ada Pak Hafid Zakaria, ada Pak Wahyu Beni Mukti Setiawan, ada Fabrika Ganang Adista, ada Mas Samsul Anwar Soleh, ada Pak Yoyok Hari Setiono. Gitu. Untuk 18 pengacara PPH Peradi Sragen, Pusat Bantuan Hukum Peradi Sragen. untuk pembukaan desa yang ditutup. Sudah ada kesepakatan dialihkan jalan yang lain. Ya enggak apa-apa kalau ada yang para advokat mengajukan kepada kepolisian, ya. Tentu kami di pemerintahan akan menyiapkan segala sesuatunya berdasarkan regulasi yang berlaku. Apakah investasi dan kemudian PT Glory melakukan pelanggaran dan sebagainya, rekam jejaknya kan pasti terlihat. Jadi ya apa-apa, semua warga negara kan berhak mengajukan. Seperti BPNT kemarin yang jadi DPR dan sebagainya. Ini kalau kita sudah baik terus sesuai dengan ini, ya, saya rasa kita hadapi saja. Kami di pemerintah mensupport dalam artian kalau ada investor datang untuk memberikan investasinya, ini masyarakat itu memberikan ruang. Karena dengan adanya investasi, daerah itu akan semakin terlihat maju. Dengan keterpurukan ekonomi seperti ini, target investasi kita tidak mungkin bisa tercapai. Jadi kalau sudah ada komunikasi dua arah, sudah terjadi kesepakatan dan sudah bisa diselesaikan, kemudian ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk membuat keruh suasana, nah ini yang saya harapkan semoga bisa diselesaikan juga secara komunikasi yang baik. Sulit bagi kita untuk mencari investor di Jakarta. Kemarin sudah ada yang lihat tanah di Sampung Macam untuk investasi ini tidak jadi. Kemudian yang ada di Bon Agung tidak jadi juga. Kemudian di Cepopong sama juga tidak jadi. Dan kalau kita begini terus, investasinya akan menjadi tidak sehat. Jadi bukan lagi sistem investasinya, di mana seorang investor mau membuat investasi di sebuah wilayah izinnya dipersulit atau bagaimana, tidak. Itu sudah berhadapan dengan masyarakat secara lingkungan. Nah, ini yang kita harapkan. Pak Presiden mengatakan bahwa IND saja sudah tidak perlu lagi ada, izin HO sudah tidak perlu. Ya ayo. Ya, kalau pusat memudahkan, kenapa kita di daerah mempersulit? Berarti pola pikir masyarakat ngajak. Ya, mungkin kuncinya adalah komunikasi. Kalau ada keterbukaan dari awal, komunikasi terbangun, dan kita sebagai Pemda memfasilitasi itu, insya Allah tidak akan lagi ada kendala. Biasanya kendala itu kan karena semua orang ingin mengambil keuntungan dari proses itu. Konsultasi kepada kami arahkan kepada DPM PTSP untuk step by step-nya, bagaimana inisialnya dan sebagainya. Saya menerima laporan dari DPM PTSP, semuanya sudah sesuai dengan tata laksana, protap, aturan untuk seorang investor membuka investasinya di wilayah. Jadi ya
nggak masalah. Soal jalan yang ditutup Nah, jalan, iya, pengganti jalan tersebut kan sebenarnya sudah ada terjadi tukar guling. Pemerintah desa pun proaktif. Ya itu tadi, semoga saja yang masyarakat yang masih belum memahami bisa lebih paham, dan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari sebuah ini ya proses ini, ayolah sama-sama kita dukung investasi di sana. Oke.